Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan tentang usungan inovasi oleh RSU Mitra Sejati, yaitu Hemocare, pelayanan hemodialisis yang informatif dan inovatif. Hemocare adalah sebuah inovasi dalam dunia layanan hemodialisis, menghadirkan solusi yang memungkinkan peserta hemodialisis untuk mengakses informasi ketersediaan tempat tidur dan waktu layanan secara langsung dan real time. Untuk mengusung keberhasilan dari Hemocare ini, kami memiliki dua tim. Yang pertama ada tim kreator dan tim developer. Tim kreator terdiri dari Dr. Dia Karlina MK selaku Ketua PKRS RSU Mitra Sejati dan berperan sebagai pemrakarsa yang merancang konsep utama aplikasi Hemocare, memimpin berjalannya pengembangan inovasi, hingga berhasil mengembangkan solusi inovatif dalam memenuhi kebutuhan pasien hemodialisis secara maksimal. Kemudian ada Imam Saputra Lubis AMK, Kepala Unit HD RSU Mitra Sejati, berperan sebagai narasumber yang mengkoleksi data lapangan dan analisis masalah yang dihadapi oleh unit HD, sumber wawasan tentang tantangan yang dihadapi, dan berhasil merancang fitur-fitur yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Kemudian ada Luciana Sitohang Eskom, Digital Marketing RSU Mitra Sejati berperan sebagai desainer, merancang antarmuka pengguna, desain visual, icon, serta aset grafis pendukung. Telah berhasil menciptakan rancangan tampilan yang ramah pengguna dengan aset grafis yang mendukung. Kemudian dari tim developer ada Fahri Saputra Eskom, IT RSU Mitra Sejati berperan sebagai sistem analis yang merancang bisnis model aplikasi Emocare, mengidentifikasi masalah dari kreator dan diadopsi dalam aplikasi. Telah berhasil menyusun rencana implementasi berdasarkan ide dan masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Kemudian ada Subdev Pratsing Eskom, IT RSU Mitra Sejati sebagai front-end developer. Berperan mengimplementasikan desain UI UX ke dalam kode aplikasi, memastikan antarmuka pengguna responsif dan easy to use. Berhasil menciptakan tampilan termuka pengguna yang interaktif dan responsif. Yang terakhir ada Chef Fitral Faridzi, AMD, IT RSU Mitra Sejati berperan sebagai backend developer, menangani infrastruktur teknis aplikasi, menyusun struktur data, mengembangkan logika aplikasi, dan memastikan sisi teknis berjalan dengan baik. Telah berhasil membangun basis data dan memastikan semua logika berjalan sesuai rencana bisnis model. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi, dampak, mitigasi resiko, intervensi, dan keberlanjutan. Langsung saja yang pertama adalah urgensi, yaitu terhubungan masalah, penyebab, dan akibat. Masalah dalam pelayanan hemodialisis. Munculnya inovasi pembuatan aplikasi Hemocare dilatar belakangi beberapa masalah yang dihadapi dalam pelayanan hemodialisis di area Mitra Sejati, sehingga mengakibatkan menumpuknya peserta yang menunggu untuk menerima layanan hemodialisis. Masalah ini dapat terjadi karena adanya keterbatasan informasi, koordinasi manual yang rumit, beban kerja petugas yang tinggi, pelayanan yang bervariasi, hingga tantangan manajemen fasilitas. Setiap masalah ini saling berketergantungan, mengakibatkan menumpuknya peserta yang menunggu untuk menerima layanan hemodialisis. Contohnya adalah keterbatasan informasi yang mengakibatkan rumitnya koordinasi manual, bahwa pasien harus datang dan berkoordinasi secara langsung dengan petugas hemodialisis karena adanya keterbatasan informasi. Kemudian untuk skala prioritas yang digunakan berdasarkan beberapa faktor utama yang mencakup dampak langsung pada pasien, potensi risiko, serta efisiensi operasional. Kami juga telah mempertimbangkan sejauh mana masalah-masalah ini mempengaruhi pengalaman pasien dan keselamatan mereka. Kemudian berdasarkan evaluasi kami telah menetapkan urutan prioritas pada setiap masalah sebagai berikut: keterbatasan informasi tinggi, koordinasi manual rumit tinggi, beban kerja petugas yang tinggi, prioritas sedang, pelayanan yang bervariasi sedang, tantangan manajemen fasilitas rendah. Kami juga memahami bahwa setiap masalah memiliki kompleksitasnya sendiri. Namun, dengan memprioritaskan masalah-masalah ini, kami dapat fokus pada solusi yang paling mendesak. Dengan menggunakan inovasi Hemocare, kami bertujuan secara efektif mengatasi masalah dengan prioritas tinggi untuk meningkatkan pengalaman dan kualitas pelayanan bagi pasien hemodialisis kami. Yang kedua adalah dampak, yaitu indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan inovasi yang dijalankan. Yang pertama adalah peningkatan akses informasi. Kami dapat melacak aktivitas pengguna yang mencakup frekuensi akses Hemocare per harinya. Kemudian untuk indikator kepatuhan pasien, kami akan melakukan metode perbandingan catatan kehadiran aktual pasien dengan jadwal pelayanan pasien. Untuk efisiensi operasional, kami menggunakan metode penghitungan data waktu administratif, petugas melakukan koordinasi dengan pasien. Untuk indikator kepuasan pasien, kami akan melakukan metode survei kepuasan berkala tentang pengalaman penggunaan Hemocare untuk akses informasi. Kemudian untuk indikator kolaborasi pasien dengan petugas, akan dilakukan perbandingan feedback pasien dengan petugas terkait aktivitas komunikasi dan pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah mitigasi resiko, identifikasi dan pengelolaan resiko yang mungkin muncul. Dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama faktor strategis,
Contohnya ketidakmampuan teknis. Kemungkinan beberapa pasien atau petugas mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi karena keterbatasan teknis, sehingga dibutuhkan adanya pelatihan intensif agar pasien dan petugas dapat menjalankan hemocare dengan mudah dipahami. Contoh lainnya adalah ketergantungan teknologi yang dapat diatasi dengan membuat mekanisme manual untuk mengatur jadwal secara manual jika ada gangguan teknologi. Yang kedua adalah faktor operasional. Contohnya adalah kerusakan aplikasi, sehingga harus dilakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerja yang optimal dan menyiapkan tim teknis untuk merespon dengan cepat jika terjadi masalah. Begitu juga dengan keamanan data. Kami akan melakukan enkripsi data yang kuat pada data yang disimpan dalam aplikasi dan mematuhi standar keamanan data yang relevan. Kemudian terakhir faktor kecurangan, yaitu resistensi perubahan. Petugas atau pasien mungkin enggan mengadopsi perubahan dan tetap mempertahankan cara kerja lama. Pelatihan dan komunikasi akan menjadi jawaban dari faktor yang satu ini, yaitu dengan menyediakan pelatihan yang tepat dan komunikasi yang efektif untuk menjelaskan manfaat inovasi kepada semua pihak yang terlibat. Begitu juga dengan masalah teknis yang tak terduga, dibutuhkan rencana darurat yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi masalah teknis yang serius. Kemudian adalah faktor kepatuhan. Kepatuhan pasien, pasien mungkin tidak sepenuhnya patuh dengan jadwal yang telah ditentukan dan ditampilkan di aplikasi, sehingga akan lebih baik jika ada pemberitahuan otomatis yang mengingatkan pasien tentang jadwal pelayanan mereka melalui WhatsApp Blast. Kemudian untuk tingkat partisipasi yang rendah, karena tidak semua pasien mungkin tertarik atau mampu menggunakan aplikasi, butuh dilakukan pantauan tingkat partisipasi secara berkala dan mengajukan perbaikan berdasarkan feedback dari pasien yang tidak aktif menggunakan aplikasi. Kemudian untuk poin keempat yaitu intervensi, aktivitas penunjang yang mendukung berjalannya inovasi. Sebelum implementasi, kami melakukan analisis masalah, studi pustaka, dan konsultasi. Ini bertujuan untuk memperdalam masalah yang dihadapi oleh hemodialisis, sehingga kami juga dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut nantinya. Untuk selama implementasi, kami menjalankan 3 tahap aktivitas, yaitu pengembangan, pengujian, dan pelatihan. Setelah pengembangan hemocare dilakukan, kami melakukan pengujian terhadap pasien dan juga petugas HD untuk mengecek apakah ada kesalahan kecil yang dibuat oleh developer. Kemudian kami juga melakukan pelatihan untuk pekerja, untuk perawat, dan juga pasien untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan. Kemudian setelah implementasi, kami melakukan evaluasi, peningkatan, dan promosi. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja Hemocare, kemudian dilakukan peningkatan berdasarkan evaluasi tersebut, dan kami juga tak lupa melakukan promosi kepada seluruh stakeholder, termasuk pasien, petugas, dan manajemen rumah sakit untuk memastikan kesadaran dan adopsi yang lebih baik. Untuk proses bisnis, simplifikasi proses bisnis yang ada, sebelumnya pasien harus berkomunikasi langsung dengan petugas untuk mengetahui ketersediaan tempat tidur. Dengan Hemocare, proses ini menjadi lebih sederhana karena pasien dapat dengan mudah melihat informasi ketersediaan tempat tidur melalui aplikasi. Kemudian penggabungan proses bisnis, ini adalah integrasi berbagai informasi dalam satu platform, termasuk daftar dan ketersediaan bed serta jadwal pelayanan. Untuk proses bisnis baru, memungkinkan pasien mengkomunikasikan jadwal pelayanannya sendiri yang sebelumnya harus menemui petugas HD terlebih dahulu. Yang terakhir untuk model bisnis baru, Hemocare menciptakan potensi yang mempertimbangkan layanan premium pada Hemocare untuk fitur tambahan seperti pemberitahuan otomatis atau akses ke data historis pasien. Kemudian yang terakhir adalah keberlanjutan. Strategi apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan berjalannya inovasi ini? Yang pertama, kami akan melakukan integrasi Hemocare dengan SIM-RS. Pertukaran data yang efisien dan akurat akan membantu kami membuat fitur booking online dan integrasi pada data pasien. Kemudian yang kedua adalah improve modul, pengembangan berbagai modul sesuai dengan kebutuhan ke depannya nantinya. Kami juga melakukan pemeliharaan untuk perbaikan bug, peningkatan keamanan, dan juga optimasi kerja. Kami juga melakukan pelatihan kepada pasien dan petugas tentang cara menggunakan Hemocare dan perkenalan fitur baru ke depannya nanti. Untuk kolaborasi, kami juga akan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga kesehatan atau penyedia layanan teknologi. Untuk model bisnis, akan dilakukan evaluasi dan pengembangan model bisnis baru yang berkelanjutan untuk Hemocare ke depannya. Berikut adalah feedback dari pasien yang hemodialisis terkait penggunaan Hemocare. Saya Nasa Suryania, saya merupakan pasien hemodialisa di Rumah Sakit Prasejahtera. Sebelum menggunakan Hemocare, saya sering menunggu jadwal saya terlalu lama. Saya tidak tahu apakah ada tempat tidur yang kosong atau tidak. Setelah saya menggunakan Hemocare, saya jadi tahu ada tempat tidur yang kosong atau tidak, dan saya tidak menunggu lama saat akan hemodialisa. Hemocare juga menghubungkan terima kasih kepada perawat-perawat hemodialisa dan tim hemodialisa di Rumah Sakit Prasejahtera. Itu juga dapat dilihat bahwa perbandingan kepuasan pasien hemodialisis terkait penggunaan Hemocare terus menurun untuk skor 1, 2, dan 3
jika dibandingkan ketika Agustus tidak menggunakan Hemocare dan September menggunakan Hemocare. Dan terjadi peningkatan skor 4 kepuasan pelanggan terhadap penggunaan Hemocare. Ini menyatakan bahwa Hemocare telah berhasil diterapkan berdasarkan indikator kepuasan pasien. Kemudian yang berikutnya adalah waktu evaluasi. Karena penerapan Hemocare dilakukan pada awal September, maka kami akan melakukan evaluasi awal pada awal Oktober dan melakukan evaluasi rutin setiap 6 bulannya, yaitu pada April tahun berikutnya. Kemudian untuk aspek evaluasi yang digunakan juga sama, akan menggunakan indikator keberhasilan yang digunakan sebelumnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa metode evaluasi yang akan digunakan adalah survei kepuasan pasien, data penggunaan, pemantauan efisiensi, analisis kualitatif, hingga dashboard monitoring. Sekian pemaparan tentang inovasi Hemocare oleh RSU Mitra Sejati yang diusung dalam perlombaan Open Innovation BPJS Kesehatan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa follow dan subscribe di bawah.